Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Isma Sabila dari program studi pendidikan matematika kelas 6B. Saya akan menjelaskan mengenai jawaban UTS yang telah saya kerjakan. Kita lanjut untuk yang pertama, yaitu nomor 1. Diketahui F yaitu V ke V jika terdapat P, X, Y anggota V, maka FP sama dengan 1/2X, Y negatif 2. Kemudian ditanya, selidiki apakah F sebuah transformasi. Kemudian jawab. Yang pertama itu kita ketahui bahwa F suatu fungsi dari V ke V. Kemudian kita akan membuktikan atau mencari syarat dari suatu transformasi, yaitu F suatu fungsi bijektif. Kita ingat, yaitu syarat bijektif itu kita harus membuktikan F itu fungsi injektif dan F fungsi surjektif. Yang pertama kita buktikan bahwa F fungsi injektif. Ambil 2 titik, yaitu saya ambil A1 sama dengan 2,4 anggota V dan A2 sama dengan 1,2. Kenapa 1,2? Karena kita masukkan titik A1 ini ke dalam FP, yaitu setengah X, Y min 2. Nah, kita hitung hasilnya itu untuk A2 yaitu 1,2 anggota V. Maka kita lihat bahwa A1 tidak sama dengan A2. Kemudian selanjutnya masukkan A1 dan A2 ke FP sama dengan setengah X, Y min 2. Nah, kita masukkan A1 2,4 menghasilkan F A1 yaitu 1,2. Kemudian untuk A2 titik 1,2 menghasilkan F A2 yaitu setengah, 0. Kemudian diperoleh fakta bahwa F A1 tidak sama dengan F A2, yang artinya bahwa F merupakan fungsi injektif. Kemudian kita akan membuktikan F itu fungsi surjektif. Pertama, ambil sembarang titik A. Kita ambil A itu 2,4. Kemudian dicari peta A2,4 oleh F, maka A2,4 menghasilkan FP yaitu setengah X, Y min 2. Kemudian kita masukkan nilai X dan Y dari peta A2,4 menghasilkan FP yaitu 1,2. Kemudian ambil titik A2 anggota V, maka A2 A, B dengan B sama dengan A kuadrat. Misal A2 itu 1,2, maka kita masukkan yang B sama dengan A2 bahwa B2 dan sama dengan 1 kuadrat 1, jadi 2 sama dengan 1. Kemudian maka terdapat A1 2,4 sehingga F A1 sama dengan A2. Nah, karena memenuhi syarat injektif dan surjektif, maka dengan demikian F merupakan sebuah transformasi. Lanjut untuk soal yang nomor 2. Di sini diketahui garis G X, Y di mana 2X
plus Y sama dengan 1 dan H itu X, Y di mana Y sama dengan 3. Kemudian ditanya persamaan garis G aksen sama dengan MHG. Kemudian jawab. Di sini kita misalkan bahwa X,0, X0, Y0 anggota G sehingga 2X0 ditambah Y0 min 1 sama dengan 0. Ini kita misalkan untuk persamaan 1. Kemudian X, Y sama dengan mikro 1 X0, Y0 sama dengan X0, 6 min Y0. Ini kita dapatkan dari teorema 2.6D. Akibatnya X sama dengan X0 dan Y sama dengan 6 min Y0. Kemudian untuk mencari Y0 nya yaitu kita pindah ruas menjadi Y0 sama dengan 6 min Y. Kemudian kita substitusikan X0 sama dengan X dan Y0 sama dengan 6 min Y ke persamaan 1. Kemudian kita hitung 2X0 ditambah Y0 min 1 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan X0 dan Y0 nya yaitu 2X ditambah 6 min Y min 1 sama dengan 0. Kita hitung di sini kita menghasilkan yaitu 2X min Y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kita sudah ketemu persamaan garisnya. Jadi diperoleh G aksen sama dengan XY di mana 2X min Y ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian soal yang terakhir yang saya kerjakan yaitu nomor 5A. Di sini yang A diketahui T1 X, Y sama dengan min 4X, Y dan terdapat X, Y anggota V. Kemudian akan dibuktikan bahwa T1 itu isometri. Jawab. Yang pertama, ambil 2 titik yaitu P1 sama dengan X1, Y1 dan P2 sama dengan X2, Y2. Sehingga TP1 sama dengan min 4X1, Y1 dan TP2 min 4X2, Y2. Kemudian kita mencari jarak P1 dan P2 dengan rumus yaitu akar X2, X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Dan untuk mencari jarak dari TP1 dan TP2 yaitu akar dari min 4X1 dikurangi min 4X2 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah X2 min Y1 kuadrat. Jadi kesimpulannya yaitu T adalah isometri. Kemudian kita akan membuktikan apakah fungsi T1 ini merupakan isometri langsung atau isometri lawan. Di sini saya ambil 3 titik yang tidak kolinear, misalkan A2,4, B1,2 dan C3,1. Kemudian kita transformasikan titik A, B, C, yaitu untuk A aksen menghasilkan negatif 8,4. Mengapa negatif 0,4? Di sini kita masukkan titik A 2,4 ini ke TP1 yaitu
min 4x1, y1. Kita masukkan, kemudian menghasilkan negatif 8,4. Dan untuk B aksen sama dengan negatif 4,2 dan C aksen sama dengan menghasilkan negatif 12,1. Kemudian dari titik yang kita ambil dan yang kita transformasikan, kita masukkan ke dalam bentuk gambar grafik. Nah, kita lihat bahwa di sini untuk grafik yang gambar yang di sebelah kanan ini menunjukkan bahwa 3 titik yang di tag kolinear ini menunjukkan searah jarum jam. Sedangkan untuk gambar yang di sebelah kiri menghasilkan arah yang searah jarum jam. Kemudian karena titik A, B, C dan titik yang telah ditransformasikan yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen berorientasi negatif, maka fungsi T1 ini merupakan isometri lawan. Nah, demikian penjelasan jawaban UTS yang telah saya kerjakan.